لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بنور العلم، أكرمنا يا ربنا بنور العلم، وأكرمنا يا ربنا بحسن المتابعة لحبيبك سيدنا محمد. أكرمنا بمحبته، واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب، ويا مفرج الكروب فرج الكروب، ويا ساتر العيوب استر العيوب، يا علام الغيوب. بركة الحبيب المحبوب وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت، الشهادة عند الموت، والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita agar kita semakin kenal, semakin dekat kepada baginda Nabi dengan dibimbing oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhis Shalihinnya, yang kita sudah sampai kepada bab baru. Berkatalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidati fid darin amin ila anqal, sampai kepada babu tahrimil hijrani bainal muslimina fawqa 3 ayyamin illa li bid'atin fil mahjuri aw tadhahurin bi fisqin aw nahwi dhalika. Bab tentang haramnya menghajar saudaranya sesama Islam lebih dari 3 kali. Menghajar adalah mendiamin tanpa mengajak bicara. Illa li bid'atin, kecuali karena dia pelaku bid'ah atau karena dia memang tidak malu dengan dosa kesalahan yang dilakukannya. Pertama, ini adalah masalah tidak boleh kita di saat kita berselisih dengan seorang muslim lalu kita diam sampai lebih dari 3 hari. Dan ini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Kalau mati masuk neraka. Jadi kalau terjadi sesuatu hendaknya jangan, kalau memang namanya manusia, mendiamin saudaranya yang seagama ini jangan lebih dari 3 hari. Kecuali karena bid'ah. Dia pelaku bid'ah yang kalau kita dekat dengan dia, syiar bid'ahnya semakin jadi, atau bahkan dia semakin gede kepalanya, dianggap kebid'ahnya adalah sebuah kebenaran karena kita ngurumunin dia. Maka manusia semacam itu boleh dihajar. Kalau memang menurut kita hajar adalah lebih bermanfaat untuk dia dan bermanfaat untuk umat. Atau orang sudah tidak malu lagi dengan dosa-dosa. Kalau orang sudah tidak malu lagi dengan dosanya, maka enggak perlu, maka boleh dihajar. Tentunya dengan catatan, di saat ada kalimat memperkenankan hajar, mendiamin itu dengan catatan bahwasanya hajar lebih baik bagi dia, agar dia kembali ada kerja tobat. Imam An-Nawawi mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Bagian pertama adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Ikrar, pengukuhan dari Allah bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah bersaudara. Pengukuhan dari Allah agar kita tahu bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara. Maka hendaknya kita sadari kalau kita bersaudara. Kemudian ayat berikutnya adalah, lanjutannya adalah fa'aslihu baina akhwaykum. Nah, buah daripada kesadaran
Kalau kita ini bersaudara, saudara itu adalah kita satu agama. Bersaudara artinya kesadaran seseorang akan keadaan ini, bahwasanya mereka adalah bersaudara. Maka ayat selanjutnya, aslihu aslihu baina akhwaikum. Nah, namanya hidupnya manusia itu tentu ada khilaf. Namanya manusia ada di saat dia mungkin lagi kurang nyaman keadaan fisiknya sehingga mengaruhi tentang jiwanya. Lalu dia tiba-tiba ngomong kasar, lalu menjadikan orang lain tersinggung dan sebagainya, atau kelupaan kita karena kita sebagai manusia, lalu terjadi salah paham dengan yang lainnya. Nah, karena kita sudah memahami bahwasanya kita ini adalah bersaudara, maka kalau bermasalah kita begitu mudah untuk menyelesaikan. Kita masuk wilayah islah, aslihu baina akhwaikum. Maka hendaknya engkau segera mendamaikan di antara dua saudaramu yang berselisih. Gambarannya adalah ini adalah bertiga, kita hidup bertiga. Nanti selanjutnya sama, bertiga, berlima, 10, terus dimulai dari bertiga dulu gambarannya. Bertiga ini adalah bersaudara. Nah, karena bertiga ini bersaudara, maka jika ada salah satu dari yang keduanya ini, jika berdua ini melakukan perselisihan, maka tanda iman kita di dalam hati kita itu, kita tidak rela dengan adanya perselisihan semacam ini. Maka kita harus mengambil peran fa aslihu baina akhwaikum, mendamaikan dua orang berselisih. Pada dasarnya selisih ini nggak boleh ada. Berselisih ini nggak boleh terjadi karena seorang mukmin itu akhwah, bersaudara. Cuman ya itu tadi, namanya manusia, ada hawa, ada ini, ada permasalahan. Tapi ingat, kita sebagai orang yang ketiga ini tidak boleh meracuni, tapi justru kita akan menjadi juru damai. Fa aslihu baina akhwaikum. Di sini mendamaikan di saat ada perselisihan di antara orang beriman. Dan perselisihan selalu ada. Dalam hidup ini selalu ada. Suami istri, bapak dengan anak, ada perselisihan. Namanya manusia, ada hawa nafsu. Tapi lihat, hendaknya orang beriman langsung menuju kepada solusinya, tidak menjadikan permusuhan itu adalah sebagai tujuan sehingga akan mengancam, saya tidak ridho sampai mati, saya ingin sampai mati, saya akan sampai mati, saya tuntut di akhirat. Nggak ada begitu. Orang beriman dari melihat itu saudaraku, dia bermasalah denganku, tapi saudaraku lain. Maka paling pertama, paling atas adalah keimanan. Setelah ada keimanan, maka lihat, buat cabangnya daripada kesadaran akan punya iman ini akan menjadikan orang itu merasa bersaudara. Bisa dikatakan bahwasanya merasa kita bersaudara tanda kalau iman kita ini benar. Kalau bersaudaranya nggak benar, iman yang kropos. Lah, tanda persaudaraan ini benar, maka lihat, di saat ada sesuatu perselisihan, maka kita akan masuk wilayah solusi agar kembali kepada keimanan. Maka lihat pertemuan yang lalu Imam Nawawi mendatangkan tentang bagaimana dosa besarnya orang ngadu domba. Lihat, orang bersaudara dihancurkan. Bagaimana besar dosanya orang yang menggunjing karena menjadikan permusuhan. Karena ini ya, penting tiga adalah keimanan dijaga. Dan tanda keimanannya seseorang ada namanya ukhuwah yang terjalin. Ukhuwah ini sekaligus menunjukkan kalau iman kita ini kuat. Maka karena dia menyadari ukhuwah ini tanda keimanan, dan dia menyadari diri adalah bersaudara, maka kalau ada perselisihan di dalamnya, maka dia akan segera masuk solusi agar segera kembali ke imannya tersebut. Bukan rusak, bukan hancur. Aslihu baina akhwaikum. Maka wasulhu khair, jadi juru damai itu istimewa. Juru damai istimewa. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal itsmi wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani. Kalau tadi aslihu baina akhwaikum, jadilah kau juru damai di antara saudaramu yang berselisih. Wala ta'awanu 'alal itsmi wa 'alal itsmi wal 'udwani. Penyempurna itu. Penyempurna adalah jangan sampai kita ini tolong menolong dalam berbuat zalim kepada saudaranya. Memang kita tidak berbuat zalim, tapi kita menolong orang lain, memberikan fasilitas, memberikan kesempatan, mendiamkan, kita masuk bagian zalim kepada saudara kita. Ada orang berbuat zalim pada saudara kita, lalu kita diam. Ada orang bersengketa, berselisih. Kita bisa menyelesaikannya. Kita bisa menjadi juru damai di tengah-tengah mereka. Tapi kita tidak menempatkan kita menjadi juru damai, tidak melakukannya, maka kita termasuk bagian zalim.
Artinya kita kurang menyadari dirinya adalah saudaraku, yang satu lagi juga saudaraku. Karena semua saudaraku, maka dia tidak boleh berantem, tidak boleh berselisih, tidak boleh bermusuhan. Aku akan masuk menjadi pejuangnya. Juru damai dan pejuang perdamaian. Maka tawanul ismi wal udwani, tolong menolong dalam kejahatan, dalam dosa dan permusuhan inilah akan meruntuhkan ukhuwah. Kalau sudah ukhuwah runtuh, maka iman yang runtuh. Sebelum datangnya Islam itu di negeri Arab sana itu, yang namanya perang itu sudah kayak, mungkin ya kayak modelnya di zaman anak-anak muda sekarang tuh, main bola berantem, main voli berantem, sepeda berantem, ronda sahur berantem. Ini kan sudah sifat-sifat jelek yang bukan menunjukkan kalau itu syariat Islam. Katanya untuk bangunin orang sholat, orang puasa. Ini kejadian di sebuah tempat, orang sahur. Ini gara-gara pakai ronda ya namanya ya, pakai. Kalau bahasa Jawa Timur ronda. Ya kalau sini apa? Ngobrok. Baik ya. Baik, orang ngobrok untuk orang Cirebon. Orang Jawa Timur ronda. Ronda itu ronda malam, bukan ronda jaga. Tapi nanti untuk pakai tabuhan, kentongan, segala macam itu. Ini ketemu sama kampung sebelah itu berantem. Kok mudah sekali berantem ini. SMP ini berantem, SMA sana berantem. Karena mereka tidak menyadari ukhuwah. Tidak menyadari bahwa mereka itu bersaudara. Sebelum datangnya Islam semacam itu, Aus dengan Khazraj adalah pertikaian yang tidak pernah berhenti. Sehingga anak itu sudah menemukan, kalau kita hidup di satu masa itu menemukan peperangan sudah bisa dihitung. Datanglah Islam. Mempertemukan hati mereka sehingga bersama datangnya Islam tidak lagi ada peperangan di sana. Iman dengan imannya tentunya. Nah, tanda orang yang imannya benar yaitu tadi menjaga ukhuwah. Dan untuk bisa menjaga ukhuwah, jangan sampai kita tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Nah, termasuk di antaranya dalam irama menjaga ukhuwah demi kekuatan iman agar diterima oleh Allah, maka bab ini dihadirkan Imam Nawawi. Tidak boleh kita mendiamin saudara kita lebih dari 3 hari. Artinya apa? Mungkin kita tidak menemukan juru damai yang bisa mendamaikan kita, akan tapi Nabi Muhammad jadi juru damai. Jangan lebih dari 3 hari kau diam-diaman ya. Kau harus berani nyapa dia. Kalau tidak, dosa besar. Nabi yang menjadi juru damai. Rahmatan lil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Anas radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqata'u, ini hadis sudah pernah dibaca pada pertemuan yang lalu dan sudah dijelaskan juga. La taqata'u wa la tadabaru. Maksud la taqata'u wa la tadabaru. La taqata'u wa la tadabaru. Taqata'u, jangan saling memutus tali persaudaraan dengan ulahmu yang menyakitkan orang saudaramu sehingga dia tidak mau denganmu, tidak mau. Ini karena ini. Wala tadabaru, jangan kau melakukan sesuatu yang menjadikan kalian saling berpaling. Tegur siapa susah. Masa saudara lewat jalan A, dia lewat jalan B, nggak boleh gang yang sama, nanti ketemu dia. Jangan lewat sini Pak, kenapa? Nanti ketemu dia. Ini bukan ahli iman. Kalau sudah bertemu juga tidak salam. Makanya dikatakan afsus salam, sebarkan salam. Termasuk yang dikabarkan orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu diantaranya orang yang sering sebarkan salam. Salam damai, assalamualaikum. Ini kalimat assalam. Cuman ini juga, assalam itu adalah menghilangkan taqata'u, menghilangkan tadabaru, menghilangkan tabaghadu, menghilangkan tahasadu. Untuk berdamai. Cuman ya itulah, kebiasaan baik ini sudah tidak kita pakai. Ketemu temannya sudah tidak pakai salam, bahkan mungkin pakai salam yang lain. Jos apa ini? Assalamualaikum, kalimat salam. Kita perlu membiasakan dalam kehidupan kita bersalam. Salam itu kan maknanya doa. Salam itu maknanya doa. Assalamualaikum maknanya semoga Allah limpahkan kesejahteraan kepadamu. Siapa yang nggak suka didoain? Bisa jadi yang menyalami kita itu adalah orang yang tulus dan ikhlas, kalau doanya dikabul lalu kita menjadi sejahtera, damai, tentram.
Assalam. Cuman ya itulah, kadang-kadang kita dikuasai oleh kesombongan kita, atau karena belum terbiasa. Pernah kami ceritakan, semoga Anda semuanya bisa umroh, bisa haji, tapi jangan seperti sebagian orang di lift sama-sama kaum muslimin nggak bisa mengucapin salam, disalamin pun diem, padahal sudah merasa ahli surga karena sudah bisa umroh kayaknya. Apalagi bisa umroh 3 kali, kalau disalam assalamualaikum tidak menjawab. Hati-hati, ini banyak orang-orang semacam itu karena belum terbiasa, belum terdidik. Padahal umat Nabi Muhammad menyebarkan salam, biasakan assalamualaikum, tidak dijawab nggak ada masalah. Tegur sapa orang yang beriman ini seharusnya menjadi sebuah sudah kewajiban. Tegur sapa yang baik. Tentunya ada rambu-rambu di sini ya, untuk laki dengan perempuan tentunya harus ada rambu-rambunya. Ini maksudnya perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Perempuan dengan laki-laki kalau memang aman dari fitnah. Tapi kalau memang khawatir ada fitnah, nggak perlu lagi. Bahkan salam jangan dibikin main-main ya anak muda. Karena kamu tahu dia adalah wanita solehah, kalau berzikir biasa nggak mau pakai salaman. Salaman main, doa kau bikin main-main, kembali kepada musibah nanti. Kita perlu kurang kepekaan kepada saudara kita, saudara yang seagama. Kita masih kalah dengan sebagian orang yang tidak beriman, sesama manusia. Pernah kami ceritakan juga, kita keluar dari bandara, dijemput oleh satu sahabat atau yang menjemput, yang undang kita waktu itu, di negeri kafir. Keluar dari bandara, rupanya mobil yang kita kendarai ini adalah bermasalah. Alarmnya bunyi terus, bunyi, akhirnya kan berhenti. Setelah berhenti itu tiba-tiba ada mobil nyalip kita, langsung di samping, di depan kita. Keluar seorang perempuan pakai baju seronok, pakai rok, pakai baju wanita. Akhirnya, kenapa perempuan ini tiba-tiba datang mengatakan, perlu bantuan apa? Ada apa? Kok nyala terus, apa perlu bantuan? Oh enggak, ini yang bermasalah. Oh ya sudah, pergi dia. Bukan seorang muslimah. Mungkin dia muslimah yang kita tidak tahu, mungkin karena akhlaknya akhlak muslim itu. Dia hanya menganggap kita sesama manusia yang perlu bantuan. Kita tahu pakai jubah begini, ngerti dia, kita muslim. Di dalam hati kami lintasan dalam doa, semoga dia beriman, karena melihat kita semacam ini, menghargai manusia, kemanusiaan. Dia orang lembut hati. Setelah itu pergi dia. Maksudnya apa? Bagaimana kepekaan kau terbangun di orang yang semacam ini? Lihat kepekaan, lihat bunyi, tiba-tiba ada masalah, berhenti. Kadang kita cuek dengan saudara kita, jerit pun kadang kita tidak mau menoleh, memang dipanggil pun tidak pernah menoleh, disalami pun kadang tidak mau menyambut. Innalillah. Mau apa kita? Salamlah karena Allah. Kalaupun tidak dijawab, jangan gelisah, jangan gundah. Nanti malaikat yang menjawab, Allah yang menjawab. Ini membiasakan, karena kita bersaudara. Wah, wala tabaghadu, saling benci, wala tahasadu, saling hasud. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Sadarilah, menjadilah engkau hamba yang bersaudara. Maksudnya apa? Sadari kalau engkau ini bersaudara, maka jadilah kau seperti orang bersaudara. Itu bagaimana? Jika dia sakit, saya merasakan sakit. Jika senang, saya ikut senang. Lihat, yang senang atas musibah orang lain, lihat pendengki dia. Yang sedih atas kegembiraan orang lain, dia dengki. Tahasadu. Wala yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathin. Tidak halal, haram artinya seorang muslim mendiamin saudaranya lebih dari 3 hari. Ini enggak ada bermasalah. Kalau tiba-tiba kita nggak ketemu diem-dieman, ya nggak ada masalah. Maksudnya ada permasalahan, ada sengketa, lalu kita diem lebih dari 3 hari, dosa besar, diancam. La yahillu, tidak halal, haram, dosa. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lihat, ini adalah Nabi langsung berikan solusi. Namanya manusia ada sifat sengketaan, tapi ingat, berlomba-lombalah. Di saat sudah sampai 3 hari, misalnya jam 12 siang ini berantem, dosa berantem, dihitung jam 12 siang berantem. 1, 2, besok hari ketiga jam 12, sebelum jam 12, biar saya tidak kena dosa, saya akan datang ke saudaraku apapun yang terjadi. Mengucapkan salam, menyapa, oh selamat dari dosa. Kalau disambut, alhamdulillah. Kalau tidak, dia selamat dari dosa, saudaranya yang dosa. Wa Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathi layalin.
Tidak diperkenankan seorang muslim itu mendiamin saudaranya lebih dari 3 malam. Masih 3 hari 3 malam langsung. Sampai yaltaqiyani, berjumpa keduanya. Wa yuridu hadha wa yuridu hadha, yang ini berpaling, ketemu pura-pura lihat sana. Ada dia tahu. Enggak masalah itu. Menuruti setan. Malaikat mah tahu ini pura-pura nih manusia ini. Catat amal buruk. Hati-hati, dosa besar. Mengurangi rezeki, mengurangi berkah hidup, menjadikan hidup tidak enak, semakin kotor hati. Justru diperangi di saat kita mulai tidak senang dengan seseorang. Saudaraku kurang ajar ya, lawan dia. Sampai kegelisahan, kegundahanmu hilang. Jangan sampai koreng hati itu kau biarkan mengembang, bertambah, jadi sakit. Semakin parah, jangan. Itu kan koreng hati, itu kedengkian, kebencian itu. Jika koreng hati ya sakit terus ya. Lihat saudara yang berrezeki sakit, saudara yang sukses sakit. Wa khairuhuma, jika memang ada terjadi di antara kita ini persengketaan, perselisihan dengan saudara, wa khairuhuma, yang paling bagus di antara dua yang bersengketa adalah allazi yabda'u bisalami, yang memulai salam, memulai membuka komunikasi lagi. Muttafaqun alaihi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu, disodorkan amal ini kepada Allah fi kulli itsnain wa khamis, setiap hari Senin dan Khamis. Allah Maha tahu sudah. Jangan bertanya untuk apa ini malaikat menyodorkan amal ini, untuk apa? Sudahlah, jangan tanya-tanya. Allah sudah tahu semuanya itu. Cuman begitulah Allah berikan tugas malaikat. Dan untuk peringatan bagi kita kalau amal kita disodorkan di hari Kamis dan Senin. Sampai Nabi berpuasa karena ingin bahwasanya di saat disodorkan amalnya ditutup dalam keadaan berpuasa. Kemudian apa maha kasih Allah, setelah disodorkan tuh melihat hamba yang beriman tuh melakukan dosa, ada kesalahannya. Fayafirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, subhanallah. Dengan tentunya yang hamba yang hidupnya penuh dengan kerinduan kepada pengampunan Allah dan kasih sayang Allah, sehingga dalam hidupnya tertata, termanage oleh dirinya sendiri, teratur oleh dirinya sendiri, karena kesadaran di dalam hatinya, dan hati yang menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, hati yang penuh dengan keimanan. Nah, orang yang semacam ini amalnya akan disodorkan kepada Allah, dan jika ada kesalahan maka Allah akan ampuni karena hatinya dengan Allah. Wa yaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi, Allah akan mengampuni semua orang tadi, asalkan catatannya tidak menyekutukan Allah. Yang tidak menyekutukan Allah tidak masuk pembahasannya, tidak ada pengampunan sama sekali. Tapi ada orang yang tidak menyekutukan Allah, termasuk nggak dapat pengampunan dari Allah. Lah ini yang betul. Kalau yang menyekutukan Allah langsung dicoret daripada wilayah pengampunan, nggak bakal ada di wilayah pengampunan orang yang menyekutukan Allah, selesai, kita pinggirkan. Tapi orang yang beriman kepada Allah ini akan diampuni semuanya oleh Allah yang Maha Pengampun, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Wasi'ar rahmati wal maghfirati. Kecuali lamra'an bainahu wa baina akhihi syahna. Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, kecuali untuk si dia dan si dia, dua orang. Baina wa baina akhi syahna, yang punya persengketaan, perselisihan, kebencian, permusuhan. Ada syahna, maka inilah merugikan betul. Kalau kita punya kebencian, permusuhan dengan saudara kita, Masya Allah, susah diampuni dosa kita di saat Allah membagi-bagikan pengampunan ini setiap hari Senin dan Kamis, setiap malam di Syaban. Ada hari-hari yang Allah membagi-bagikan pengampunan kepada hambanya, tapi tidak diberikan kepada orang yang punya syahna, kebencian, dengki, dendam kepada saudaranya. Makanya dari awal bab ini yang dibahaskan ini, untuk membersihkan ini agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Innalillah. Ayo koreksi diri kita yang punya permasalahan dengan saudaranya. Jangan biarkan itu nurut di setan. Setan bertepuk tangan di saat kita menghajar saudara kita lebih dari 3 hari. Karena setan tahu kalau dia sudah menjadi kawannya, maka jangan mau jadi kawannya setan. Tawaduklah, mengalah, mulia di hadapan Allah.
Gak perlu kesombongannya setan kita bawa lalu gengsi. Sorry deh, dia adik biar datang dong. Adik kok, masa kakak datang? Awas, hati-hati sombong. Saya suami masa minta maaf sama istri. Sombong. Oh, saya ustadz minta maaf sama murid. Ini gimana ceritanya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, nggak begitu. Namanya ustadz kan bisa salah, suami bisa salah, yang gede lebih bisa salah. Bahkan karena kita bersengketa, tidak harus kita yang bersalah yang datang minta maaf. Karena apa? Memang kita tidak bersalah, akan tapi sudah terjadi perselisihan. Kita tidak bersalah, dengan saudara kita berselisih, lalu terjadi percecokan yang tidak sedap didengar, maka menjadikan tidak enak hati, lalu berpisah sehari dua hari. Hari ketiga, kita minta maaf. Tidak harus yang melakukan kesalahan. Jadilah yang paling mulia, biarpun saya tidak salah. Yakin kesalahan ada pada dia, saudaraku. Tapi aku ingin mendapatkan kemuliaan, aku akan datang bismillah. Sampai dikisahkan dua orang sahabat berselisih. Dua sahabat berselisih. Berpisah. Setelah berpisah itu Allah ingatkan di waktu yang sama. Astagfirullahaladzim, saya berselisih. Bergegas kembali minta maaf, ketemu di tempat yang dia berselisih. Begitu berebutnya ingin buru-buru. Sudah jauh pulangnya, sudah jauh berjam-jam. Akhirnya apa? Tidak, saya tidak akan tidur kecuali aku sudah minta maaf kepada saudara. Balik lagi. Saya tidak akan bisa tidur malam ini karena aku punya masalah dengan saudaraku. Keluar dari rumahnya kembali, sampai ketemu lagi di tempat yang sama. Ya, okay. Karena berlomba mereka. Saya ingin menjadi orang pertama yang minta maaf. Itulah halnya ahli iman. Jangan hanya sekedar kita dengar cerita semacam ini. Jadilah aku, jadilah dia orang beriman semacam itu. Bagi yang punya permusuhan apa? Allah perintahkan, utruku hadaini, tinggalkan dua orang ini, biarin dia, jangan diampuni, jangan dimaafkan. Utruku hadaini, biarkan dua orang. Innalillah, na'udzubillah. Hatta istaliha, sampai damai. Kalau damai baru nanti diampuni, kalau tidak damai. Wa Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Jabir, beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, inni Isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arabi. Setan sudah bosan menjerumuskan orang di Arab, jazirah Arab, untuk menyembahnya, menyembah setan yang menyembah berhala dan sebagainya. Ini tafsirannya banyak. Artinya bagian menafsiri bahwasanya setelah kemenangan Islam Fathu Makkah, setelah itu tidak ada lagi orang yang bisa menyembah Allah terang-terangan dibarengi dengan menyembah setan, menyembah berhala. Termasuk di dalamnya adalah Ka'bah. Nggak ada lagi yang bisa menegakkan berhala di Ka'bah. Jadi tidak ada orang yang menyembah Allah sambil menyembah yang lainnya, tidak ada. Setan sudah nggak bisa lagi menjerumuskan orang untuk menyembahnya. Ya, sebelumnya orang pada nyembah setan. Nyembah setan adalah menyembah berhala, nyembah setan. Yang setan sudah tidak bisa lagi, karena semua sudah meninggalkan berhala-berhala. Maka setan untuk menjerumuskan mereka agar menjadi kawannya setan, tidak lagi mengarah kepada syirik. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, wallahi inni la ahsya alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian terjerumus dalam kesyirikan. Artinya terjerumusnya seorang hamba dalam kesyirikan itu adalah tidak banyak. Nabi sudah menjamin. Artinya tidak banyak. Kalau ada syirik, ya ada. Orang murtad ada, satu dua. Tapi tidak sebanyak yang selama ini dikembur-kemburkan orang. Kedikit-dikit syirik. Nabi sudah mengatakan, Allah inni la akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Walakin akhsha, kata bagi aku khawatir, an tatanafasu fiha. Yang dikhawatirkan Nabi adalah berebut urusan dunia. Ini yang banyak. Rebut dunia dalam bentuk tahta, dalam bentuk ini. Berebut dengan saudara. Ini yang banyak. Kalau menyekutukan Allah tidak banyak. Ada, tapi tidak sebanyak yang bermusuhan dengan saudaranya tadi. Berlomba-lomba dalam urusan dunia. Lihat, berebut dunia sampai lihat. Mengambil riba, haram, dosa. Berebut, dosa diperebutkan. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Kalau menyekutukan Allah tidak. Nah, di antaranya yang bisa dilakukan syaitan. Syaitan kalau menjerumuskan menuju kesyirikan adalah susah. Ada tentu satu dua, akan tapi susah. Tapi yang paling gampang bagi syaitan ini, walakin fit takhrish bainahum, takhrish. Tapi syaitan itu adalah masuk wilayah ngadu.
membuat kerusakan di antara sesama kaum muslim. Hatinya dikasih was-was, prasangka buruk, benci, dendam. Diajarkan seperti itu adalah setan. Lah kalau sudah orang punya dendam dan setan, habis imannya. Makanya setan kalau memangkas imannya orang beriman susah. Jangan beriman kau, jangan percaya Tuhan Allah. Wah, ditendang. Kalau setan kelihatan dipukul itu. Setan nggak bisa menggoda dengan cara itu, akan bagi setan baca dengan menggoda dengan cara menggoda hati seorang hamba dengan tahrish. Akhirnya hatinya menjadi hati yang rusak, menjadi benci dengan saudara lain, tidak tegur sapa, kemudian bermusuhan, kemudian ngedengki, dendam, dan seterusnya. Seolah-olah dia beriman, ternyata imannya yang kropos. At-takhris wal-istadu membuat kerusakan. Watahhiru qulubihim, merusak hati mereka. Taqatu'i, memutus di antara mereka. Ini bisikan syaitan. Makanya yang ingin bermusuhan dengan saudaranya mendengar bisikan syaitan. Jangan dengar bisikan tersebut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal di muslimin, bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu, untuk mendiamin saudaranya, fawqa talatin, lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa talatin, kalau ada orang diamin saudaranya selama 3 hari kok mati, mati, dakhalan nar, masuk neraka. Dakhalan nar itu masuk neraka karena dosanya tersebut. Bisa jadi masuk neraka kenapa? Iman yang kropos, berarti su'ul khotimah, bukan beriman lagi. Penjabarannya begini, orang kok musuhi orang beriman, ini kan aneh. Orang beriman semestinya tidak pernah memusuhi orang beriman. Yang memusuhi orang beriman bisa jadi iman yang kropos. Yang iman yang kropos tidak iman. Yang tidak ada iman mati selamanya di neraka. Bisa jadi begitu. Cuman kita tidak boleh mengatakan perang semacam itu. Hanya ini para ulama menafsiri, famata dakhalan nar, masuk neraka, atau neraka selamanya, atau sesuai dengan dosa-dosanya. Mungkin sesuai dengan dosa-dosanya karena dia masih beriman. Bisa jadi selamanya kalau imannya hilang karena apa? Dia memusuhi orang beriman. Kok musuh orang beriman? Maka dari itu jika terjadi perselisihan, dan itu mungkin terjadi, bahkan sebaik-baik kita menjaga sebuah silaturahmi, kadang terjadi perselisihan, akan tapi ingat, masuklah segera ke dalam solusi. Selagi kita ada perselisihan perbedaan, maka segera masuk ke dalam solusi, yaitu damai, fa aslihu baina akhwaykum. Rabu Dhabi isnadin ala syarti Bukhari Muslim, isnadin sahihin ala syarti Bukhari Muslim. Hadis selanjutnya, rawahu an Abi Khirash Hadrat ibn Abi Hadrat al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda, man hajara akhahu sanatan, barang siapa yang mendiamin saudaranya sampai 1 tahun. Beberapa waktu yang lalu ada yang ngadu, suami istri nggak tegur sapa selama 1 tahun, anaknya nangis sampai, bapak ibu saya tidak pernah ngomong selama 1 tahun. Ajib. Belum mati untungnya, semoga sadar. Kalau mati kan neraka langsung. Kalau ada permasalahan, segera selesaikan, diskusikan yang baik, tegur sapa, biar ada solusinya. Kalau mendiamin saudaranya lebih dari selama 1 tahun, fahuwa kasabkidami, seperti membunuhnya, artinya dosanya segede itu, karena tidak menghargai kemanusiaannya. Saudaranya kok dimusuhi, saudaranya didiamin sama 1 tahun lagi, dosanya seperti membunuhnya. Bukan dikisos, enggak, dosanya di hadapan Allah, dosa. Nah ini menunjukkan minal kabair, dosa gede. Rabu Dhabi isnadin sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abi Hurairah radhiyallahu qala, ada ketinggalan hadisnya. Hadis ini dari qala la yuhillu minni ayyajurahum. Betul ya? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yahillu lil mu'minin, tidak halal, maksudnya haram, tidak boleh bagi seorang mukmin ayyahjura mu'minan, untuk ngediamin seorang mukmin,
Ini mendiamin karena sengketa loh ya. Kalau diam nggak temu ya nggak ada masalah. Diam nggak ketemu ya nggak ada masalah. Ayah jurah mu'minan faqatala lebih dari 3 hari. Fa in marrat bihi thalathun, kalau sudah lebih 3 hari fal yalqahu, hendaknya segera menemuinya. Ada yang ngalah, yusallim alaihi, dan mengucapkan salam kepadanya. Fa in radda alaihi salam, kalau dia membalas salam tersebut, faqad ishtarata fil ajri, kalau sama-sama menjawab maka mereka sama-sama mendapatkan pahala. Dari dosa menuju pahala, indah sekali. Dengan Allah yang semula dosa, menghajar saudaranya, ngediamin saudaranya, haram, dosa besar. Atau tapi kalau mereka berdua taubat, menghadap, kemudian minta maaf, maka tidak ada dosa lagi, bahkan mendapatkan pahala. Wa illam yurda alaihi, kalau ternyata saudaranya tadi yang disalami ngediam tok, enggak berubah, faqad ba'a bil itsmi, maka dia yang ba'a kembali bil ismi dengan dosanya, maka yang menanggung dosanya dia yang ngediemin. Yang satu sudah ngalah, assalamualaikum, mohon maaf, ini oh masih serem, dosanya untuk dia. Wa kharaja al-musallimu min al-hijrati al-hajrati, al-musallim yang memulai tadi menyapa keluar daripada hajar, daripada dosa hajar tadi keluar, karena dia sudah memulai untuk mengucapkan salam. Hadis yang terakhir Abu Daud, rawi Abu Daud isnad, qala Abu Daud, rawi Abu Daud isnadin hasan, qala Abu Daud, idza kanatil hijratu aw hajratu lillahi ta'ala falaysa min hadha fi syai'. Ini isyarat tentang bahwasanya jika kita menghajar seseorang karena bid'ahnya seseorang atau karena dosanya, rinciannya begini. Bid'ah, ada satu orang muslim tapi membawa pemikiran bid'ah, maka jangan deketi dia. Perlu dihajar, jangan ngomong ini ya. Apalagi menghadiri majelisnya, jangan hadiri majelisnya. Semalam ada yang bertanya, di majelis apa semanti? Ada yang bertanya bahwasanya gimana yang akidahnya sesat, bid'ah, membawa bid'ah seperti itu. Oh, jangan diajak ngomong, biar sadar. Jangan hadiri majelisnya. Sebab kalau kita menghadiri majelisnya orang yang akidahnya berbeda itu, maka akan membesarkan syiar mereka, yang artinya semakin besar syiarnya, semakin banyak orang tertipu. Sehingga kalau banyak orang tertipu, kita ikut andil dalam menipu, maka kita ikut dalam dosanya. Kalau ada bid'ah, jangan diajak ngomong, jangan dideketin, kecuali ngomong kita adalah untuk nasihatinya. Dan jika nasihat bagi dia adalah berarti, kalau ternyata dia termasuk semakin sombong, tak karu-karuan, jangan diajak ngomong, diamin. Pertama Nabi SAW ada kisahnya, Ka'ab bin Malik itu ada salah satu, ada 3 sahabat Nabi SAW yang beliau tidak ikut, mereka tidak ikut perang di Tabuk. Nabi marah, dia menyesal, dan penyesalan itu perlu bukti, maka Nabi melarang. Istrinya tidak boleh ngomong kepada mereka, semua orang tidak boleh, akhirnya semua orang tidak nyapa mereka bertiga. Bagaimana? Di dalam hatinya ada iman, ingin berkumpul, bertemu bersama-sama. Tidak ditegur, didiamin oleh semua. Nabi yang melarang, jangan. Hanya dua dari mereka itu karena sudah sepuh, maka istrinya minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk merawat suami saya, tapi hanya sedang merawat saya karena pak suami saya sudah sepuh, jadi harus saya rawat. Tapi Nabi mengajak hajar, tidak boleh ngomong semuanya. Gara-gara dihajar, tidak diajak ngomong, gelisah, gundah, iman turun lagi di hatinya, minta maaf dengan sesungguhnya kepada Nabi, dan Allah ampuni. Nah, termasuk diantaranya adalah yang melakukan dosa, terang-terangan dalam dosa. Kalau pelaku dosa, nggak boleh dihajar, jadi kita dekati agar dia tobat. Enggak, ini orang sudah nggak malu dengan dosa, bahkan pamer dengan kefasikannya. Oh, bangga dengan zinanya, bangga dengan judinya, bangga dengan ini. Hajar dia. Dia kaya loh, ini hasil judi saya nih. Ngapain ini kerja gombal nanti? Ini jadi judi, ini bisa megah rumah saya. Wah, jangan deketi dia. Yang bangga dengan mabuk, bangga dengan zina, kalau dia adalah termasuk mutadzahirin bil fisqi, dia tidak malu lagi dengan kefasikannya, maka jangan deket-deket dia. Kenapa? Justru nanti dianggap kita mengukuhkan dosanya dia. Mungkin ada seorang pemabuk di rumahnya mabuk, lalu kita mencoba dekat dengan ngobrol dia. Akhirnya ngomong, wah ustadznya akrab dengan dia nih, berarti nggak apa-apa dong. Bisa begitu orang memahaminya.
Karena dia orang yang punya tadzuhur, terang-terangan di dalam kefasikan, maka jangan dekati dia. Lah dia perlu dihajar. Ya orang-orang begini beda dengan yang tadi. Kita punya permasalahan lalu terjadi sedikit perselisihan di antara kita, lalu kita menghajar lebih dari 3 hari, itu yang haram. Tapi kalau ahli bid'ah, orang pembawa kesesatan akidah, dan juga orang-orang yang tidak pernah malu dengan dosa, diemin dia, biar tobat, biar tahu bahasanya dosa itu tidak disenangi oleh orang, agar dia mikir. Cuman kebalikannya, biarpun dia pelaku dosa, gara-gara dia kaya, mau dihormati. Dia kaya dari judi, dari mabuk, zinanya sudah biasa, keluar masuk perempuan di rumahnya, gini-gini. Cuman karena dia adalah kaya dermawan, maka tetap dideketin saja. Innalillah. Nggak, jangan deketi orang kayak begini. Karena dia sudah punya tadzuhur, terang-terangan dengan dosanya. Dan kalau dia terang-terangan dengan dosanya itu, maka keadaannya itu yang mudah menyeru orang lain untuk melakukan dosa serupa dengannya. Sebab orang akan berkata, walaupun dia dosa tapi dia dihormati sama orang. Sebab penghormatan bagi sebagian orang adalah punya makna, biar saja, saya nggak perlu lagi jaga-jaga zina, percuma juga. Dia saja berzina tetap dihormati, dia pemabuk dihormati, dia berjudi dihormati. Maka dari itu pendidikan dari baginda Nabi, kalau memang orang ini punya kebiasaan-kebiasaan jelek semacam itu, lalu dia bangga dengan kejelekannya dan dosanya, maka hajar dia sampai dia tobat. Kalau tobat, kembali kepada Allah, rangkul dia, dia adalah saudaramu. Inilah demi menjaga ukhuwah yang tadi sudah dikukuhkan oleh Allah, ukhuwah di antara kita. Maka jika terjadi hajar, terjadi persengketaan di antara kita, jangan ngediamin saudara kita lebih dari 3 hari itu untuk berpikir dan merenungi diri, agar kita menyesal. Kemudian setelah itu agar tertata hati kita, sehingga di hari sebelum hari ketiga berakhir, maka kita sudah menghadap kepada saudara kita dan minta maaf maksimal. Dikasih tempo 3 hari itu berpikir. Setelah itu tidak dosa lagi. Masuk wilayah damai, islah, ukhuwah terjamin, terjalin, sehingga yang kukuh adalah iman kita. Ini saja insya Allah, semoga Allah menjaga iman kita. Allah memberikan kesadaran kepada kita bahwasanya kita adalah bersaudara, dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk menjaga persaudaraan kita hingga kelak menghadap baginda Nabi, menghadap Allah bersama baginda Nabi dalam keadaan kita bersaudara saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran katsiran.